Oke, kita langsung aja nih mendengarkan kembali nih success story dan juga mungkin motivasi dari seorang Om Ari Mariadi. Silakan, Om Ari. Terima kasih very much buat teman-teman yang sudah nonton di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gampang banget. Ditunggu ya. 1, 2, 3. Subscribe sekarang. Oke, terima kasih Mas Indra No Limit ya. Oke, jadi sahabat-sahabat sekalian, saya lanjutkan nih. Kalau tadi kan itu sebuah contoh ya, itu contohnya. Nah, kemudian apa sih ibrohnya? Apa pelajarannya yang bisa kita lihat dari sebuah perjalanan menggapai capaian omset harian? Ya, menggapai capaian omset harian. Nah, kita lihat apa ibrohnya. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, di antara ibroh yang bisa kita ambil adalah pertama, ketika kita mengawali sebuah ikhtiar di HNI, ya, maka teman-teman, ini di awal-awal nih, akan merasakan seolah-olah kerjaannya besar banget gitu ya. Tenaga yang dikeluarkan tuh banyak banget. Ya, pemikiran yang dikuras itu luar biasa besar. Lalu kemudian juga waktu yang kita korbankan juga banyak begitu. Bahkan mungkin rasa sakit hati yang tidak terhitung jumlahnya misalnya. Ya, karena dicemooh, karena diremehkan, dan seterusnya begitu ya. Atau bahkan mungkin ada yang mengasihani. Oh, kasihan banget ya, udah jauh-jauh, ya nggak ada yang daftar, nggak ada yang beli gitu ya. Mungkin ada yang mengasihani kita. Tapi coba perhatikan, ini ternyata sunnatullah menjalankan aktivitas awalan di HNI. Ya, jadi kalau teman-teman merasakan kejadian-kejadian yang tadi saya ceritakan, yang saya sebutkan, itu cocok banget, pas banget. Maka boleh jadi sahabat-sahabat sekalian sudah ada di on the right track. Track yang tepat, track yang benar begitu. Ya, dan kemudian pada akhirnya kita akan merasakan nih, kalau kita tidak tahan banting, maka yang terjadi adalah apa yang tadi saya ceritakan, yang saya rasakan, yang saya alami langsung, lalu kemudian membuat kita untuk mundur lebih cepat, mengatakan oke, saya menyerah, maka tidak akan ada cerita sukses. Tidak ada cerita omset besar, apalagi cerita tentang aset begitu, apalagi fastabiqul khairat. Selesai sudah di situ. Tutup lembaran kebersamaan kita bersama HNI. Ya. Jadi di awal-awal memang begitu. Kita merasakan sesuatu yang kok kayaknya nggak seimbang antara yang kita keluarkan dengan apa yang kita dapatkan. Ngerasain nggak seperti itu? Ya, seperti seolah-olah kita sudah melakukan pekerjaan besar. Ternyata begitu di akhir bulan kita lihat, aduh kok bonusnya nggak sesuai sih begitu. Kok kayaknya apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan kok nggak sesuai bayarannya begitu. Seolah-olah pekerjaannya besar, tapi bayarannya rendah. Nah, coba perhatikan sahabat-sahabat sekalian. Inilah sunatullah yang mungkin dirasakan oleh banyak orang di HNI. Kalau mereka nggak punya niat yang benar, nggak punya tekad yang kuat, nggak punya kemauan yang besar untuk melanjutkan aktivitas yang sudah dimulai di HNI, ya, maka boleh jadi mereka lah orang-orang yang tidak pantas untuk disebut sebagai bukti sukses baru di HNI. Ya, nah, akan tetapi sebuah sunatullah ini berlanjut begitu. Tidak hanya berhenti pada sampai di sini. Tidak hanya berhenti pada sebuah perasaan. Kok kayaknya kerjanya udah luar biasa. Modalnya sudah besar kita keluarkan misalnya di awal-awal. Karena kan boleh jadi kita harus naik angkot. Ya kan? Kita harus ninggalin rumah. Itu kan modal semua. Ya kan? Kita harus cari makan di luar rumah begitu ya. Sementara bonus belum besar begitu ya. Omset belum besar. Terus kemudian kita harus bertahan hidup ya pada saat mungkin kita datang ke sebuah daerah, ke sebuah tempat baru yang boleh jadi di sana nggak ada saudara kita, mitra pun belum ada misalnya, baru mau cari mitra begitu ya, kan itu besar sekali modalnya, ya modalnya besar sekali, ya finansial, ya waktu, ya tenaga dan seterusnya. Tapi kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan, ya itulah awal-awal siapapun mereka yang insya Allah akan sangat eksis di HNI. Saya berprinsip begini teman-teman sekalian. Kalau hari ini kita melihat ada orang yang begitu sudah diberitahu ya roadmap sukses di HNI, lalu kemudian mereka bersemangat meraih level manager misalnya dalam 1 bulan, atau meraih level executive director dalam ketetapan waktu yang mereka tentukan, ya mereka bersemangat, wajar, ya wajar. Orang baru kan gitu, baru tahu nih, gampang banget, kejar begitu. Tapi yang sangat luar biasa adalah ketika mereka yang sudah bertahun-tahun di HNI, yang sudah bertahun-tahun di HNI ini, bahkan mungkin lebih dari 5 tahun, ada yang 9 tahun bahkan dari awal HNI bangun atau lahir gitu ya, mereka masih membersamai HNI.
Dan mereka masih bersemangat. Dan mereka mau mengerjakan dari nol lagi. Itu yang luar biasa. Ya, jadi kalau ngeliat orang baru semangat, menurut saya, ya biasa aja begitu. Wajar. Dia baru tahu roadmap-nya. Oh begini, zret, semangat. Wajar. Manajer tercapai. Wajar begitu ya. Tapi yang sangat luar biasa adalah ketika Anda di HNI sudah bertahun-tahun, Anda berhasil meraih level tertinggi di HNI dan Anda masih punya semangat, ya bahkan Anda nggak segan, Anda nggak lagi merasa sungkan untuk mulai aktivitas yang dulu pernah Anda kerjakan seperti membangun dari nol lagi. Itu jauh lebih luar biasa. Ya, seorang presiden leader club ketika mereka masih rela belusukan ke ganggang, keren begitu. Seorang ambasador leader club ketika mereka masih mau turun gunung, turun ke bawah begitu ya. Lalu kemudian mereka menyapa masyarakat, mereka melakukan syiar halal, melakukan seperti nol lagi. Dan ketika mereka melakukan kala itu, mereka sudah ya katakanlah disebut sebagai presiden, disebut sebagai ambasador, disebut sebagai star leader club begitu ya. Tapi mereka mau turun ke lapangan dan masyarakat tidak pernah menganggap apa itu PLC, apa itu ALC, apa itu SLC. Nggak dianggap kita. Ya, mau sehebat apapun bawaan Anda, kendaraan Anda, segede apapun jumlah rekening Anda, kalau kita mulai dari nol lagi, nggak dianggap kita begitu. Ya, jadi coba inilah yang sangat luar biasa. Mereka masih mau turun begitu. Jadi buat kita hari ini yang mungkin baru ingin mulai menapaki level manager, senior manager, executive manager begitu ya, maka jangan kebanyakan mager begitu. Kalau yang PLC, ALC, SLC aja masih mau turun ke ganggang, ya maka kita nih, saya udah bukan manajer lagi Mas Indra. Ya, maka Anda yang hari ini masih AB, mau jadi manajer mau jadi senior manager begitu ya, dan sampai seterusnya ke ED dan LED, ya Anda harus punya semangat yang lebih dahsyat dari mereka begitu. Ya, mereka tuh, aduh ya Allah, kadang-kadang hari ini saya ngerasain ya, begitu diundang misalnya presentasi, dalam kondisi misalnya orang kenal saya sebagai ALC begitu. Saya sih ngerasa, aduh, nggak ada artinya apa-apa ALC kalau kita terjun lagi ke bawah. ALC itu dikenal ya sesama leader lah begitu. Tapi kalau sudah terjun ke masyarakat, ketemu lagi sama emak-emak PKK, ketemu lagi sama emak-emak yang lagi nidurin anaknya jam 1 siang, kita presentasi, nah mereka mah cuek aja begitu. Ya, jadi inilah kemudian kenapa saya katakan sangat luar biasa ketika mereka hari ini mau bertahan melakukan aktivitas pekerjaan di tengah prestasi yang sudah sangat gilang gemilang, mereka mau mulai lagi dari nol. Masya Allah, itu yang jauh lebih luar biasa. Nah, hikmah berikutnya adalah, kalau tadi sunatullah pertama ya, kita bekerja keras tapi bayarannya tidak sesuai. Sabar gitu. Kalau saya bilang, teman-teman, tambah dosis sabarnya. Tambah dosis sabarnya. Tentukan range waktu yang ingin teman-teman tempuh begitu. Kalau saya dulu mencanangkan 1 tahun harus clear. Ya, 1 tahun harus clear. Bodoh amat kalau di pekan pertama, bulan pertama, saya nawarin produk untuk menghasilkan omset harian. Orang beli produk yang saya tawarkan dari produk HNI gara-gara kasihan sama saya nggak peduli. Yang terpenting produknya laku. Yang terpenting akhirnya saya bisa dapat mitra baru begitu. Saya nggak peduli. Ya, bodoh amat kalau saya bilang. Kenapa saya katakan demikian, teman-teman sekalian? Ya, karena yang saya inginkan adalah produknya terdistribusi, dan ketika terdistribusi boleh jadi produk-produk ini menjadi sarana pengantar hidayah kepada saudara-saudara kita di tengah masyarakat. Masya Allah, ini yang harus kita pahami. Ya, sampai pada waktu yang sudah ditentukan, suasananya akan berbeda. Kalau kemarin Anda bekerja keras, Anda mengorbankan waktu yang banyak, pikiran yang begitu luar biasa Anda kuras begitu ya, langkah sudah 1000 langkah Anda tunaikan, tapi kok penghasilan belum sesuai dengan harapan. Karena omset Anda juga belum sesuai dengan harapan. Maka apa yang terjadi berikutnya? Ketika Anda sudah mulai memasuki fase tertentu, waktu tertentu, setiap kita tentu beda-beda. Setiap kita beda-beda. Tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Ya, Anda akan mengalami sebuah fase di mana Anda bekerja lebih rileks, Anda bekerja lebih santai, Anda bekerja lebih enjoy, Anda bekerja nggak gerubak-gerubuk, tapi Anda dibayar lebih mahal. Itu bahasa Inggrisnya apa Mas Indra? Overpay. Anda dibayar lebih mahal. Dan orang melihatnya, kok enak banget ya, kerjanya santai. Pagi-pagi jam 7, tetangga pada berangkat kantor, kita masih pakai sarung, masih nyapu-nyapu jalanan, nyiram-nyiram tanaman, tapi kita dibayar lebih banyak. Kira-kira sahabat-sahabat sekalian, teman-teman semua nih, mau nggak sampai kepada fase itu? Mau nggak sampai kepada titik itu? Titik di mana teman-teman sekalian terlihat lebih santai, tapi teman-teman dibayar lebih mahal.
Nah, saya yakin dan percaya banyak di antara kita menginginkan masuk pada titik tersebut. Tapi titik tersebut tidak pernah akan bisa kita masuki kalau kita tidak tuntas, tidak kelar, tidak selesai di fase sunatullah yang pertama. Anda merasa kerja keras tapi dibayar kecil. Tapi saatnya nanti Anda akan bekerja lebih ringan, bekerja lebih sederhana, lebih simpel, tidak banyak waktu yang Anda keluarkan, tapi Anda dibayar lebih banyak oleh HNI. Masya Allah. Inilah fase di mana omset sudah kemudian menjadi sebuah akumulasi. Pekerjaan harian kita mengumpulkan pundi-pundi omset dengan membina mitra kita. Ya, kita klasifikasikan lagi. Ada di antara mitra-mitra yang kemudian pada saat bergabung, dia baru hanya mau bergabung. Dia nggak mau belanja. Ada juga di antara mitra yang mungkin kita saksikan. Dia mau belanja, tapi belum mau bergabung. Semua fase ini harus kita lewati. Sampai kemudian kita melihat, oh ada yang mau belanja, langsung gabung. Ya, dan kemudian mereka menjadi kategori good user. Mereka adalah pengguna yang baik. Lalu kemudian ada di antara mereka yang mulai sadar, oh dipakai aja untung, buat sendiri nih, dipakai sendiri aja untung begitu ya. Apalagi saya ikut menjalankan bisnisnya, pasti jauh lebih untung. Dan akhirnya mereka mulai melangkahkan pada fase berikutnya, jadi manajer, buka agen stokis. Ada di antara mereka yang kemudian sudah mulai terbuka pikirannya, terbuka hatinya. Nggak cuma puas sampai di manajer, mereka gaspol, fast track, masuk ke eksekutif director misalnya. Inilah sunatullah yang harus kita jalani. Ya, ingat teman-teman sekalian, tugas kita di HNI yaitu mencicil prestasi kecil harian, punya omset harian. Tugas kita di HNI bukan jadi kolektor KTP. Apa tuh Mas Indra? Kolektor KTP. Maksudnya gimana tuh? Kolektor fotokopi KTP gitu ya? Dikumpulin apa gimana, Pak? Dikumpulin ya. Aduh. Pokoknya saya mau jadi eksekutif director. Lalu kemudian saya butuh sekian KTP. Ya, akhirnya pergi kemana? Ke tukang fotokopi. Ya, bang, ada fotokopian KTP nggak gitu ya? Orangnya didaftarin, padahal nggak jelas junderungannya orangnya mana gitu ya. Boro-boro ketemu, yang penting saya daftarin Pak, saya punya poin banyak, titip-titipin tuh, tek begitu. Kelihatan sih Anda cepat besar. Kelihatan sih Anda dalam tanda kutip ya berhasil lebih cepat. Tapi kalau caranya kayak gini janganlah teman-teman sekalian. Kalau mau datang ke tukang fotokopi, prospek tukang fotokopinya begitu. Ya, prospek, jangan cuma nanya fotokopi KTP sisaan, jangan, tapi prospek. Ya, Bang, kalau ada yang fotokopi KTP, prospek Bang. Nah, begitu. Sehingga akhirnya gayung bersambut begitu. Oh, saya butuh KTP yang banyak nih Pak, fotokopiannya gitu ya. Data KTP yang banyak, datang ke kelurahan. Ya, banyak di sana. Tapi jangan begitu caranya. Ya, yang kita harapkan adalah fase demi fase ini betul-betul menjadi sebuah proses seleksi alamiah sehingga kita bisa menghasilkan omset yang alamiah begitu. Kalau dia besar, besar yang alamiah. Bukan besar yang tiba-tiba, bukan besar yang seperti bom waktu, begitu besar, boom, langsung hilang. Jangan begitu. Ya, karenanya sahabat-sahabat sekalian, teman-teman dimanapun berada, hari ini saya ingin mengajak kepada kita semua. Ayo lewati fase demi fase. Nikmati perjumpaan, pertemuan dengan para mitra yang biasa-biasa saja, yang aktif, yang semangat begitu ya, sampai kemudian mereka lahir menjadi leader baru di HNI atas prakarsa dan ikhtiar kerja kita, memberikan polesan, memberikan sentuhan, memberikan pembinaan kepada mereka, dan akhirnya hadir dan semakin bertambah banyak para leader baru yang ada di HNI yang akan mewarnai kancah perluasan pasar halal di Nusantara, bahkan dunia insya Allah.